kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai perbedaan fonem dan alofon dari kelas M221 mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Dr. Randa Haja Rosdia Salam, MPD. Perkenalkan, nama saya Alifia Latifah Syahra. Perkenalkan, nama saya Wafika. Perkenalkan, saya Novianti Januarita. Perkenalkan, nama saya Ummu Gaida Mutmainah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhlisani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Muhlisani dengan nomor absen 17. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu definisi fonem. Nah, ada banyak versi mengenai definisi fonem. Pengertian fonem menurut Santoso 2004 menyatakan bahwa fonem adalah satuan bunyi ujaran dalam satu bahasa yang mempunyai fungsi membedakan arti. Nah, bunyi ujaran yang membedakan arti inilah yang disebut dengan fonem. Tidak berbeda dengan pendapat tadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 tertulis bahwa yang dimaksud dengan fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontraks makna. Jadi, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa fonem adalah suatu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Wafika, nomor urut 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih alofon itu. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Pendistribusian alofon terbagi menjadi dua, yakni bersifat komplementer dan bersifat bebas. Yang disebut bersifat komplementer adalah distribusi saling melengkapi, distribusi yang tidak dapat dipisahkan, meskipun dipisahkan juga tidak akan menimbulkan perubahan makna. Yang dimaksud bersifat pendistribusian bebas adalah alofon-alofon itu dapat digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Kalau diperhatikan bahwa alofon merupakan realisasi dari fonem, maka dapat dikatakan bahwa fonem bersifat abstrak karena fonem itu hanyalah abstraksasi dari alofon atau alofon-alofon lain. Dengan kata lain, yang nyata dalam bahasa adalah alofon. Alofon juga variasi pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalnya fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal besar dan tengah atau kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir jawab. Perkenalkan, saya Siti Nurhalisa, nomor urut 5. Di sini saya akan memaparkan materi terkait fungsi fonem dan alofon. Yang pertama, fonem. Seperti yang kita ketahui adalah fonem adalah bunyi bahasa. Jadi dapat disimpulkan fonem memiliki fungsi sebagai pembeda makna dalam sebuah bahasa. Sedangkan fungsi alofon sebagai bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasa. Perkenalkan, nama saya Ummu Gaida Mutmainah, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh fonem. Contoh fonem misalkan dalam bahasa Indonesia bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalkan dalam kata cagar dan cakar. Tetapi dalam bahasa Arab, hal ini tidaklah begitu. Dalam bahasa Arab, hanya ada fonem K. Saya Alifia Latifah Syahra, nomor urut absen 27. Contoh alofon. Vokal E memiliki alofon, yakni E. Alofon ini dilafalkan pada bentuk bersuku kata terbuka dan tertutup seperti emas, enam, dan tante. Saya Novianti Januarita, nomor urut 14. Jadi kesimpulan tentang pemaparan materi tentang perbedaan fonem dan alofon yaitu unsur bahasa yang terkecil berupa lambang bunyi ujaran disebut fonem. Ilmu yang mempelajari fonem disebut fonologi atau fonemik. Fonem dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dikenal dengan artikulasi. Dengan bentuk tertulisnya disebut huruf. Dari pembicaraan tentang fonem dan alofon di atas dapat dikatakan bahwa fonem merupakan konsep abstrak karena kehadirannya dalam ujaran diwakilkan oleh alofon yang sifatnya konkret, dapat diamati atau didengar secara empiris. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.